api unggun. Ketika kita berada di sebelahnya, lama-kelamaan badan kita akan terasa hangat. Bagaimana bisa ya? Peristiwa ini terjadi karena adanya perpindahan kalor. Masih ingatkah kalian dengan pengertian kalor? Kalor yang dilambangkan dengan huruf Chi adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Meskipun begitu, tidak semua benda dapat menghantarkan panas. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan benda isolator. Sedangkan benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Panci yang digunakan untuk memasak di dapur biasanya terbuat dari aluminium. Sedangkan pegangan pancinya terbuat dari kayu atau plastik. Mengapa berbeda? Hal ini dikarenakan aluminium termasuk benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan kayu atau plastik termasuk benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Kenapa dibuat begitu? Supaya ketika kamu memasak menggunakan panci tersebut, panas dari api kompor bisa merambat dengan baik ke panci, sehingga masakan bisa lebih cepat matang. Sebaliknya, panas dari api kompor akan merambat dengan buruk ke pegangan panci, sehingga tangan kamu tidak akan terasa kepanasan ketika memasak. Cara perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita pelajari ketiga perpindahan panas tersebut dalam satu peristiwa berikut ini. Ketika memasak air, panci akan diletakkan di atas kompor. Pada saat ini, akan terjadi perpindahan kalor yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan partikel zat. Laju perpindahan kalor akan sebanding dengan luas penampang dan perbedaan suhu antara titik yang lebih panas dan lebih dingin. Persamaan yang menghubungkan beberapa besaran yang memengaruhi laju kalor konduksi ditunjukkan dengan persamaan berikut ini. Ketika memasak air, tentunya lama-kelamaan air akan terasa panas, bukan? Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi merupakan proses perpindahan panas disertai dengan perpindahan partikel. Konveksi umumnya terjadi pada fluida berupa zat cair dan gas. Persamaan laju kalor konveksi bisa dihitung menggunakan rumus berikut ini. Contoh lain perpindahan kalor secara konveksi, yang pertama, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan sebagainya ketika dipanaskan. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat, gerakan balon udara. Yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Ketika mendidih, tandanya air sudah matang dan siap untuk diangkat dari kompor. Jangan lupa untuk mematikan kompornya ya. Tapi meskipun kompor sudah dimatikan, kenapa ya kita tetap merasakan panas? Tangan kita akan tetap merasakan panas karena perpindahan kalor melalui proses radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Persamaan laju kalor radiasi bisa dihitung menggunakan rumus berikut ini. Contoh lain perpindahan kalor secara radiasi, yang pertama, panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa di luar angkasa. Yang kedua, panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Yang ketiga, pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Nah, itu tadi pembahasan macam-macam perpindahan kalor mulai dari konduksi, konveksi, hingga radiasi. Ternyata banyak banget ya contoh perpindahan kalor yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari.